lagi bisa terbuka. Satu contoh tadi saya bilang, loh Pak, ini loh cara di sana buka di sini, Anda dibuka di sini Anda. Oke, matur nuwun. Bagus sekali. Oke. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi itu benar. Jadi yang memegang kendali itu adalah untuk patuh itu apa ya? Apakah mungkin karena garis nanti saya juga menghindari hukuman? Kira-kira saya ingin juga ada jawaban dari panjenengan yang saya yakin punya cerita banyak. Kira-kira seorang siswa ketika dia mengikuti suatu, memang dia melihat contoh teladan gurunya selalu datang tepat waktu, maka dia pun pastinya akan datang tepat waktu. Tapi bagi ya mungkin ada beberapa orang, kita nggak ngomong siapa, bersihkan WC dan lain sebagainya. Makanya dia datang tepat waktu atau tidak melanggar aturan. Ada motivasi yang kedua, karena dia ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan, ingin mendapat pujian. Terkadang kita kan kalau ada putra putri kita sudah melakukan hal yang baik, bagus, nah, akhirnya dia ingin mendapatkan pujian itu. Namun ini yang tadi, ketika seorang guru juga memberikan teladan, akhirnya muncul dari diri motivasi intrinsik istilahnya dari dalam diri orang itu, yaitu apa? Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi memang kesadarannya itu dari diri mereka sendiri. Saya kalau sudah peringatan dan sebagainya, ke dalam diri putra-putri kita itu motivasi bahwa apa yang mereka lakukan ini atau hal yang mereka lakukan itu memang harus dari dalam diri mereka. Mereka harus sadar. Jadi mereka diharapkan menghargai apa yang mereka percayai. Jadi ada aturan tata tertib, tidak boleh siswa dengan seperti itu. Tapi kita kembalikan lagi ke anak itu. Ini loh untuk jadi ini yang menjadi PR kita untuk menanamkan kepada putra putri kita bahwa menunjuk hidupnya atau konsekuensi. Sini ya. Monggo, Bapak. Monggo Mas Ate. Kalau melihat kasus ini, saya rasa itu adalah hukuman. Karena ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi si ibu dan ditertawakan anak temannya sekelas itu. Kalau konsekuensi tidak mengarahkan. Terima kasih, bagus sekali. Jadi di sini termasuk hukuman, karena kita akan akhir. Kemudian tadi sudah dijelaskan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau hukuman sering kita memberikan dalam bentuk fisik, dalam bentuk kata-kata. Konsekuensi itu biasanya dari aturan. Konsekuensinya apa jika kamu melanggar? Kalau restitusi itu bagaimana? Ternyata di sini restitusi itu biasanya berupa pilihan. Kondisi seperti itu, nanti itu bukan restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau di restitusi, menurut kamu awas kalau tidak untuk ada jawaban-jawaban, maka mereka hanya sadar sendiri. Tapi kita tetap mengarahkan. Oke, selanjutnya coba
Kamu, Fadli, jawaban kamu juga salah. Sekarang kamu berdiri di sebelahnya Askar. Kemudian, yang maju, Ilham, kamu maju ke depan. Ilham, kamu kan belum mengerjakan. Kan sudah pasti salah. Oke. Tadi itu contoh termasuk guru memberikan apa Bapak Ibu? Hukuman. Akhirnya pun ada siswanya yang akhirnya temanku dua aku di sana ngomongnya. Ya wis timbang aku di sana. Berarti wis tak ngadeg sih anak wis. Nah, itu contoh guru sebagai tadi memberikan hukuman ya Bapak Ibu. Kita harus sudah mulai hindari hal tersebut. Kita sudah mulai mengarah bukan nanti ke konsekuensi tapi restitusi. Nah, ini pengertian dari restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi tadi memang kita harus memberikan ujung-ujungnya tujuannya adalah membuat mereka itu nanti agar bisa kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang bagus, yang baik, yang kuat. Itu tujuannya. Nah, kemudian restitusi di sini juga perlu adanya hubungan antara guru dengan muridnya, harus saling berkolaborasi. Jadi tidak hanya secara satu arah, kamu melanggar ini, berdiri, atau kamu memecahkan tadi kaca, maka kamu harus ganti. Nah, itu kan berarti dari Bapak Ibu guru solusinya. Tapi kita harus dalam restitusi siswa tersebut yang akhirnya bisa memberikan jawaban itu. Tentu nanti saya ganti. Atau dia akhirnya dia sendiri yang sadar dan akhirnya dia bisa memberikan solusi sendiri. Jadi solusinya dari anak tersebut. Nonton Bapak Ibu. Nah, ini lebih rincinya. Dikatakan restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi siswa bisa memberikan pilihan-pilihan. Nah, kemudian restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Jadi kalau misalkan hukuman, terkadang mungkin kita terlalu keras, ucapan kita pun menyakiti siswa atau siswa. Benar anak tersebut pada waktu itu turut, tapi mungkin dia menyimpan luka. Menyimpan dendam sampai jadi. Nah, jadi restitusi ini kita harapkan siswa itu bisa memperbaiki hubungan baik dengan siswa temannya ataupun dengan bapak ibu guru, jadinya hubungannya baik. Kemudian restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi tidak sekedar saya melupakan baksonya Aulia. Terus aku tak ganti, saya bukan yang sekedar itu. Tapi kita minta biar mereka sadar ya, kalau kita bagaimana. Kira-kira apa yang Aulia baksonya tumpah, itu bagaimana akhirnya bisa melakukan dan sebagainya. Jadi biar dia ini muncul ada rasa empati juga, muncul ada rasa memang sadar dari dirinya dia sendiri untuk belajar dari kesalahan. Oh, berikut saya hati-hati jalannya harus hati-hati, susu dan sebagainya. Nah, berikutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita minta anak itu untuk mulai belajar refleksi. Jadi bukan hanya kamu saja loh yang melakukan tindakan refleksi setelah supervisi, refleksi atau setelah melakukan lesson study kita refleksi. Tapi di sini refleksi kira-kira nah, sekarang kita mengarah ke keyakinan atas
Sita, Ibu barusan dapat kabar dari ketua kelas. Kamu tadi habis bertengkar ya dengan Elsa? Iya Bu, saya jengkel marah sama dia. Loh, kenapa? Bukannya kalian selama ini berteman dekat? Elsa itu loh Bu, pinjam kotak pensil saya tanpa izin. Walah gitu, ya wajar sih kalau kamu marah kesal sama Elsa. Kalau ibu ada di posisi kamu, pasti ibu juga akan merasakan hal yang sama. Iya Bu. Tapi, coba dipikir, tindakan yang kamu lakukan tadi ke Elsa, apakah menurutmu juga sudah benar? Ya tidak sih Bu, seharusnya saya tidak sampai terbawa emosi sampai marah dan pukul dia. Berarti kamu sudah paham kan bahwa tindakanmu tadi yang marah terbawa emosi juga tidak dibenarkan? Iya Bu, saya menyesal tadi sudah terbawa emosi ke Elsa. Sekarang, Sita masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama di awal semester? Iya Bu, saya masih ingat. Ayo coba sebutkan. Tidak boleh menyakiti teman. Nah, sip, pinter. Sita sudah paham juga kan? Sekarang, apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Iya Bu, harus dilaksanakan. Kalau begitu, apa yang harus Sita lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Saya harus minta maaf juga ke Elsa Bu, karena tadi sudah sempat pukul dia. Bagus. Nama saya Zahrotu Sita, kelas 9C. Saya merasa lega karena sudah berdiskusi dengan Bu Reta sehingga permasalahan yang saya alami dengan Elsa bisa terselesaikan dengan baik. Silvi, tahu tidak mengapa ibu panggil Silvi ke sini? Tahu Bu, karena saya datang terlambat. Menurut Silvi, datang terlambat itu termasuk sebuah kesalahan bukan? Iya Bu, datang terlambat merupakan sebuah kesalahan. Ibu juga pernah kok Sil melakukan kesalahan seperti itu. Jadi, kita sekarang akan menyelesaikan masalah ini bersama ya. Iya Bu. Sekarang, Ibu mau tanya, kamu pasti punya alasan mengapa datang terlambat? Tadi malam saya keasyikan main HP sampai malam Bu. Loh, apa orang tuamu tidak marah? Tidak Bu, saya main HP di kamar, ibu saya tidak tahu. Walah, memang sih main HP itu mengasyikkan. Tapi jika kamu main HP tidak kenal waktu, bahkan sampai larut malam, itu nanti akan merugikan diri kamu sendiri, Ndok. Kamu tahu kan apa saja kerugian yang bisa ditimbulkan? Iya Bu, saya jadi kurang waktu istirahat Bu. Mata saya juga lelah dan pusing, lalu datang terlambat. Baguslah, berarti sekarang kamu sudah paham kan kerugian yang akan kamu dapatkan jika main HP sampai malam? Iya Bu. Nah, sekarang Silvi masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama di awal semester? Masih Bu. Coba kamu sebutkan. Datang ke sekolah tepat waktu Bu. Silvi sudah tahu gitu. Apakah sekarang keyakinan kelas itu memang Silvi harus laksanakan tidak? Iya Bu, harus dilaksanakan. Kalau begitu, apa yang harus Silvi lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Saya tidak akan main HP sampai larut malam Bu, jadi bisa datang ke sekolah tepat waktu. Sip, pinter. Jadi Ibu harap selanjutnya kamu bisa datang tepat waktu ya. Iya Bu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fitratun Nazila dari kelas 8B SMPN 1 Kejayang. Saya merasa senang karena sudah berdiskusi dengan Bu Reta sehingga solusi dari permasalahan saya bisa terselesaikan. Terima kasih.